warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi produksi pangan pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia di tema 7 subtema 1. Sebelum kita lanjut videonya, yuk kita sama-sama like, komen, dan share supaya video ini lebih bermanfaat. Kemudian, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda di rumah jadi yang pertama tahu saat Usroro upload video baru. Anak-anak perhatikan, di desa Siti banyak warganya yang memproduksi produk tertentu dari hasil pertanian dan peternakan mereka. Ada yang memproduksi tempe dari kacang kedelai, kemudian ada yang memproduksi yogurt dari susu sapi, ada juga yang memproduksi permen susu tentunya dari susu sapi juga. Lalu ada juga susu kedelai dari kacang kedelai. Nah, kira-kira mereka menggunakan apa ya untuk memproduksi ini semua? Ya, yang mereka gunakan adalah teknologi pangan. Anak-anak, alam Indonesia sungguh kaya akan hasil pertanian dan peternakan sebagai sumber pangan. Pangan itu artinya makanan. Dan apakah anak-anak tahu, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama atau dapat membusuk. Oleh karena itu, kita butuh teknologi pangan. Ya, apa itu teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan. Dan teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru serta menjaga makanan agar tidak cepat busuk. Berikut ini adalah contoh hasil dari teknologi pangan. Yang pertama, dari kacang kedelai itu dapat dibuat menjadi tahu, tempe, kecap, dan susu kedelai. Kemudian dari susu sapi dapat kita olah menjadi mentega, susu bubuk, yogurt, dan keju. Lalu apa ya manfaat dari teknologi pangan? Apakah anak-anak tahu manfaatnya? Ya, yang pertama dapat menghasilkan jenis makanan baru. Yang kedua, membuat makanan menjadi lebih awet dan tahan lama. Yang ketiga, membuat gizi dalam makanan dapat dikonsumsi kapan saja. Yang keempat, mengurangi sisa bahan pangan yang terbuang dan membusuk. Anak-anak, coba perhatikan di sini Siti dan teman-temannya sedang mengunjungi tambak ikan bandeng. Dan ikan bandeng ini diolah menjadi bandeng presto. Kira-kira bagaimana ya mengolah bandeng presto itu? Yuk kita cari tahu. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto membuat daging dan duri ikan menjadi lunak. Dan setelah dimasak, yang terpenting adalah cara pengemasannya. Cara pengemasan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus dengan plastik biasa tahan 5 hari, dan jika dengan plastik tahan udara, ikan akan tahan sampai 3 bulan. Ya, lalu ada juga pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai jenis makanan. Ada yang diolah menjadi makanan sehari-hari, tentunya tidak tahan lama ya. Ada gulai singkong, ada kacimui, ada kue talam singkong, dan ada pula yang diolah dengan teknologi pangan, contohnya adalah dakak-dakak, karang kaliang, karupuak sanjiang, dan rendang singkong.
Lalu ada pengolahan susu sapi. Jenis olahan susu sapi contohnya ada yogurt, keju, permen, mentega, susu bubuk, hingga es krim. Dalam pengolahan susu yang paling penting adalah cara mengemasnya ya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Sekarang, apakah anak-anak tahu manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Ya, manfaatnya adalah yang pertama dapat menghasilkan jenis makanan baru, yang kedua produk susu menjadi lebih tahan lama, yang ketiga membuat kandungan gizi pada susu dapat dinikmati kapan saja, dan yang keempat dapat memaksimalkan susu yang ada agar tidak terbuang. Jadi, kita simpulkan, manfaat teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah dapat membuat susu sapi mempunyai daya tahan yang lebih lama sehingga gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Kemudian, yang akan kita bahas selanjutnya adalah pengolahan kacang kedelai. Nah, anak-anak, kacang kedelai itu dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, contohnya tadi ada tempe, tahu, kecap, dan susu kedelai. Salah satu produk olahan dengan teknologi pangan dari kacang kedelai adalah tempe. Teknologi pangan itu bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan yang baru, sehingga zat gizi pada tempe dapat bermanfaat untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Wah, bagus sekali ya manfaat dari tempe ini. Sekarang kita bahas cara membuat tempe ya. Kita baca bersama. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Bahan utamanya adalah kacang kedelai dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Nah, anak-anak, dari yang kita bahas tadi, kita mendapatkan produk-produk yang diolah dari hasil peternakan maupun pertanian dengan teknologi pangan, yaitu ada kacang kedelai itu menjadi tahu, tempe, kecap, susu itu menjadi yogurt, keju, dan es krim, ikan bandeng menjadi bandeng presto, singkong menjadi dakak-dakak, dan karak kaliang. Kemudian stroberi itu bisa diubah menjadi selai stroberi. Baik, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ananda yang menyaksikan video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.